Terima kasih masih bersama kami di program Suara Jakarta. Kita bahas mengenai penataan PKL di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dan malam hari ini sudah bergabung bersama kami Pak Alfred Sitorus, beliau dari Koalisi Pejalan Kaki. Selamat malam Pak Alfred, terima kasih bergabung bersama kami. Ini langsung saja saya tanya nih, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Syafrin juga Pak Nironi yang berkaitan dengan penataan PKL di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, dari Pejalan Kaki sendiri, apakah memang penataan ini diperlukan begitu? Apalagi kemarin mungkin kurang ada koordinasi atau mungkin peraturan yang disiplin yang ketat begitu ya dalam hal PKL. Selama ini apakah memang sudah cukup terganggu dengan kehadiran PKL di area, terutama di area sekitar bundaran Hotel Indonesia yang sekarang menjadi zonasi merah dibuat oleh Kadishub nih? Oke, jadi gini, dari tahun 2001 Car Free Day ini digulirkan oleh teman-teman masyarakat sipil dan 2005 menjadi sebuah produk hukum yang memang dimunculkannya Perda 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Itu yang menjadi payung hukumnya penyelenggaraan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Nah, kemarin minggu yang lalu teman-teman CSO ya, Civil Society melihat bahwa ini kami merasa kembali lagi ke bernostalgia ya bahwa ya karena sudah dikembalikan lagi ke hitahnya semula gitu ya. Namun ada jadi mungkin masih ada beberapa catatan, tapi itu saya kira juga teman-teman di Pemprov DKI Jakarta juga akan bisa lebih serius lagi untuk menata itu kembali. Tapi yang paling utama adalah bahwa kami sudah melihat ini, kami sangat support dan apresiasi untuk itu Pak Kadis ya, Pak Syafrin, dan ini perlu komitmen dan juga konsistensi ya. Jadi kalau hari Minggu kemarin sudah berhasil melakukan penataan itu, juga bisa dilakukan ini seterusnya. Gitu. Jadi jangan sampai ini sudah dikembalikan ke rohnya semula di Car Free Day ini, dan ini balik lagi nanti semeraut lagi dan yang lain-lain. Jadi ini yang menjadi isu kembali di teman-teman media. Jadi kami melihat bahwa ini sudah mulai ada komitmen dan konsistensi dari Pemprov DKI Jakarta. Ya semoga ini dipertahankan. Tapi sebenarnya kehadiran para PKL menurut Bang Alfred sendiri perlu nggak sih saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor? Ya sebenarnya kalau kita mau lihat tujuan utamanya kan sebenarnya berbeda ya, bahwa ini adalah untuk proses pemulihan kualitas udara di satu kawasan ya. Jadi kalau memang adanya kehadiran PKL dan yang lain-lain, seharusnya ini harusnya dengan kegiatan yang lain seharusnya, entah itu bazar, festival atau apapun ya, ataupun misalkan Car Free Day dari mulai pagi sampai siang. Nanti bazarnya dari mulai siang sampai sore, tapi itu tidak disebut lagi sebagai Car Free Day, tapi sudah beda manfaat dan fungsinya. Seharusnya seperti itu, tapi ini karena sudah ditetapkan sebagai produk, bahwa ada zona-zona yang sudah ditetapkan, saya kira juga kita perlu hormati itu sama-sama ya. Jadi kalau memang nanti harus lambat laun bahwa pedagang kaki lima itu harus ditata sedemikian ketatnya, dan juga diedukasi bagaimana mereka harus higienis dan yang lain-lain, saya kira juga perlu dipikirkan ke depannya. Tapi yang paling utama adalah bahwa mengembalikan Car Free ini kepada rohnya semula, saya kira juga ini sudah mulai terlihat oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, tadi zonasi tersebut kan agak jauh nih ya dari titik pusat yang biasa masyarakat berkumpul begitu ya. Ya, menurut Bang Alfred sendiri, apakah memang masyarakat menjadi agak malas begitu berjalan lebih jauh? Karena tadi kan dalam liputan kami sebelumnya disampaikan bahwa mereka langsung drop nih untuk dalam hal omset begitu ya. Untuk PKL-nya ya. PKL-nya. Iya, seharusnya tidak ya. Yang harus disampaikan itu sosialisasi bahwa di sana adalah tempat ruang-ruangnya pedagang kaki lima. Jadi konsumennya akan menyamperi mereka. Nah, ini kan ada proses nih ya. Jadi saya kira juga tidak akan 1-2 minggu ini juga saya kira akan kembali lagi ya. Masyarakat akan mencari di mana ada gulanya. Gitu. Jadi yang karena sudah memang dibutuhkan sebetulnya ya. Ya betul. Jadi saya kira juga tidak akan menjadi hambatan buat para pedagang kaki lima yang memang merupakan sebagai penggerak ekonomi ya. Jadi yang paling utama adalah bahwa nanti akan disosialisasi bahwa di mana saja zonasi-zonasi yang sudah ditetapkan dan apa yang memang bisa jadi wadah sosialisasinya gitu. Jangan sampai nanti masyarakat ada yang bingung mau cari minum. Biasanya di sini nyari pecel gitu kan. Kalau udah nggak ada pecelnya. Tapi substansinya sebenarnya adalah bagaimana Jakarta bisa memulihkan sebuah kawasan untuk pemulihan kualitas udara, dan pesan itu yang sebenarnya bisa dibawa oleh masyarakat pulang ke rumah. Jadi pesan-pesan itu sebenarnya yang memang menjadi pesan dari Car Free Day sendiri. Jadi bukan pesannya bahwa saya sudah jajan enak di Car Free Day, tapi adalah pesan bahwa saya harus membuang sampah pada tempatnya ya. Saya harus menggunakan angkutan umum dari rumah ke Car Free Day dan juga sebaliknya. Hal-hal seperti yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Karena apa?
Jakarta itu sebagai benchmark Car Free Day di seluruh Asia. Iya. Oh Gitu. ya, Jadi sudah mulai seperti itu ya? Ya, benchmark menjadi contoh untuk seluruh Asia. Karena menjadi leader di awal membuat Car Free dan diikuti oleh kota-kota di Indonesia dan juga di Asia. Saya kira apresiasi untuk Oke, DKI mungkin Jakarta. sebagai ketua tim ini untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor nih, Pak Syafrin, apalagi nih kira-kira yang dalam waktu dekat ini akan diterapkan di Car Free Day? Jadi memang paralel dengan itu kita akan mengarahkan pesepeda. Biasanya jalur sepeda kan ada di lajur paling kiri. Nah nantinya pesepeda itu kita akan pisahkan, dia akan di tengah dekat dengan koridor busway. Artinya bahwa kita memisahkan kendaraan yang memiliki kecepatan di atas perjalan kaki itu mereka akan dipisahkan, dan harapannya dengan pola ini maka akan terjadi penggunaan ruang jalan pada saat HBKB secara efektif efisien. Sepeda khusus tidak hanya lagi untuk Hari Bebas Kendaraan pada Bermotor saat saja? ya begitu hari biasa tentu jalur sepeda kembali ke lajur kiri semula. Tapi pada saat HBKB semuanya akan kita kearahkan di lajur paling kanan, 2 arah, sehingga pesepeda semuanya akan masuk ke jalur sepeda, sementara pejalan kaki akan menggunakan lajur 3 lajur di sebelahnya. Oke, baik. Ya memang banyak penataan-penataan yang harus terus dilakukan ya dalam hal Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya Pak Nirwono ya. Ya, kembali tujuan utamanya HBKB ini adalah kan memberikan ruang publik bagi kota sebenarnya. Warga ini kan sebenarnya sangat haus ya. Butuh tempat untuk berolahraga, berinteraksi sosial, dan kita punya ruang publik yang seminggu sekali benar-benar terbuka dari pagi sampai dengan siang. Itulah kemarin sampai ada yang ngusul kalau itu diminta setengah hari umpamanya kan, sampai itu saking membutuhkannya ruang publik sebenarnya untuk olahraga, bersepeda. Dan ini kan yang tadi saya katakan, kalau ini kita berhasil menata ke Sudirman Tamrin, saya justru membayangkan untuk di ruas-ruas jalan lain yang juga akan nanti ditumbuh kembangkan di wilayah DKI secara keseluruhan ya. Jadi misal umpamanya pada saat bersamaan pada waktu hari Sabtu dan hari Minggu tadi itu 5 wilayah langsung bersama melakukan Car Free Day umpamanya. Ini kan tujuan utamanya mempercepat perbaikan kualitas udara kan sebenarnya. Kembali ke Ingup nomor 66 tahun 2019 kemarin, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Syafrin dan kawan-kawan ini kan mempercepat, kan tulisannya itu percepatan pengendalian kualitas udara, dan ini salah satu hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke, baik. Jadi Pak Alfred nih mungkin ya berkaitan dengan zonasi PKL tadi juga ya. Artinya memang selama ini PKL dianggap sudah cukup mengganggu begitu ya dalam hal, apakah memang merasakan perubahan yang sangat besar ketika kemarin merasakan di hari Minggu? Dari tanggapan dari teman-teman civil society seperti apa? Iya sangat merasakan, terutama bukan di PKL-nya sebenarnya, tapi di perilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan. Karena kemarin sebelum-sebelumnya kan begitu sampah kita tinggalkan Car Free Day, itu tapi teman siangnya sampah semua nyapu sampai sore hari kan. Tapi kalau kemarin kita lihat dari mulai pagi hari kami nongkrong di sana juga gitu, sampai selesai Car Free Day itu tidak terlihat ada ceceran sampah, bahkan puntung rokok dan yang lain-lain pun tidak terlihat di sana. Jadi ini sebuah karakter buildingnya masyarakat yang perlu memang diedukasi ulang, di-encourage lagi, karena memang ini perlu ya, karena behaviornya masyarakat kita kalau ada celah untuk melanggar ya udah melanggar saja gitu. Nah di situ yang perlu selalu dipantengin terus supaya memang masyarakat bisa tetap teredukasi dan pesan-pesan itu yang memang perlu disampaikan terus-menerus di Car Free Day agar masyarakat bisa punya pesan sampai ke rumahnya kembali lagi. Ya mungkin penataan PKL bukan hanya saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tapi juga diharapkan di tempat hari biasa begitu ya. Tapi kita akan, makanya kita akan bahas nanti ya. Kita akan kembali bersama pemirsa sesaat lagi.